Pemirsa Digital Televisi Indonesia, saya Sela Marsha akan menemani pemirsa pada program investigasi selebriti. Selama 60 menit ke depan akan menyajikan informasi dan kasus selebriti terkini secara lugas, tegas, dan terpercaya. Maraknya kasus penipuan di tanah air memanglah merajalela hingga memakan banyak korban yang merupakan kalangan menengah ke atas, dan hal itulah yang kini sedang dirasakan oleh Angel Elga pasca baru saja dirugikan dalam bisnis kripto yang menggunakan namanya yaitu Angel Crypto. Ini biar ada titik terangnya. Kalau yang salah ya memang harus salah, ya, bertanggung jawab dan menyelesaikan dengan baik. Akan kan nanti juga membawa bukti-bukti baru tambahan gitu. Ketika nanti dikomproti. Kami sudah menyerahkan sebagian besar alat bukti. Nah, ini kan baru sebagian. Sebagian besar. Bukti berikutnya adalah masih di awang-awang. Karena kita masih mencari tahu awang-awang ini bukti dari Bapepti. Apakah benar Bapepti memberikan izin kripto Angel Token apa tidak? Kalau ternyata tidak, belum ada izinnya, ini persoalan baru lagi. Jadi yang dilanggar bukan cuma penipuan, tapi tindak pidana khusus, undang-undang mengenai bursa komoditi berjangka. Di situ ada pidana-pidananya. Jadi di situ nanti kita mulai masuk sana. Tapi nanti, karena tadi masih di awang-awang, tapi ini bagian dari bukti yang masih di awang-awang. Tinggal tugas penyelidikan kepolisian bagaimana. Nanti akan ketemu di antaranya. Akhirnya ketahuan nih nanti ya. Salahnya tuh tadi mungkin dugaan saya salahnya cuma 1-2 begitu ini kan diperiksa ternyata salahnya ada nah gitu. Kak Angel sendiri seberapa yakin sih kasus ini akan bergulir lancar dan terbukti ada orang intelektual di belakang Angel Token ini sendiri? Kalau saya sih ini loh, kalau saya memang benar gitu ya, saya nggak berpikir yang terlalu jauh gitu. Saya percaya aparat hukum, saya percaya personal saya juga bisa memantau dari sebelumnya dengan kinerja yang luar biasa gitu ya. Karena lawyer saya ini kan hebat nih, gitu kan. Bukan hanya kasus saya yang sepele ini bisa dimenangkan gitu kan. Yang lain juga udah bisa beliau analisa gitu kan. Apalagi seorang psikologi juga gitu kan. Jadi saya percaya lah gitu bahwa beliau bisa menyelesaikan ini semua dengan dibantu oleh kepolisian lah gitu. Jadi kalau kamu tanya nanti bagaimana saya sih nggak ada rasa gimana ya. Saya justru yakin 1000% kalau saya memang benar gitu ya. Jadi saya akan jalan terus gitu. Berdasarkan laporan dari Angel Elga ke Polres Jakarta Selatan, informasinya polisi menetapkan 2 tersangka yang berinisial KM dan C. Mau tahu beritanya seperti apa? Saksikan liputannya. Bisa dicekkan dari pemanggilan KM. Oh ya, itu kan terkait dengan kasusnya Angel, yang mana memang ini masih pemeriksaan terhadap si Kevin tadi ya, terhadap si Kevin terkait dengan keterlibatan dia melakukan Angel sebagai ya, masih sampai apa jalan itu. Berapa pertanyaan tadi? Belum kita detailkan karena saya belum terkonfirmasi dengan ini. hari ini hanya diagendakan Kevin Junior atau ada? Iya, sementara hari ini masih si KM. Mungkin dalam minggu ini atau awal minggu depan nanti kita lanjutkan kepada saksi-saksi yang lain. Pak, ini kan laporan itu penipuan ya. Nah, dengan adanya laporan ini nasib dari Angel Token sendiri bagaimana Pak? Ya, masih dalam investigasi ya. Jadi kita masih dalam tahap lidik. Nanti kelanjutannya akan kita lihat bersama. Berarti tidak bisa digunakan sebagai barang bukti atau bagaimana Pak? Apanya? Angel Token-nya. Nanti dalam proses ya. Nanti finalnya itu setelah dalam prosesnya itu sendiri. Untuk kita bisa pastikan apakah ini memang betul dia sebagai korban dan barang bukti itu yang akan kita sampaikan apa saja yang kita bisa. Dari pihak kepolisian akan mengkonfrontir mereka berdua? Ya, nanti dalam tahapan proses selanjutnya, karena ini masih tahapan pemeriksaan satu persatu dari saksi-saksi maupun alat bukti yang masih kita kumpulkan. Nanti dalam proses selanjutnya akan kita sampaikan. Untuk terlapor satu lagi, kapan Pak diperiksa? Ya, udah saya sampaikan, kalau nggak minggu ini dan minggu depan nanti akan dipanggil. Oke? Ya, barang bukti baru nggak ada? Belum ada. Ya. Oke ya.
Kasus investasi bodong kripto yang diberi nama Angel Token masih berlanjut setelah Angel Elga membuat laporan sejak bulan Mei 2002 lalu. Angel Elga merasa ditipu karena honornya sebagai brand ambassador tak kunjung dibayar. Dengan pihak kepolisian, ya nanti selesainya seperti apa ya saya tinggal menunggu aja lah. Karena kan saya juga udah pernah meminta kembali uang saya sebelum saya lapor polisi ya. Dan memang itu janji terus dikembalinya 30 juta tanpa saya memberikan nomor rekening saya, langsung dia transfer 30 juta, mungkin dia dapat dari kontrak brand ambassador itu. Nah, maksudnya apa kan kita nggak tahu, mungkin saja dia pikir oh dengan saya kasih 30 juta kita akan jatuhnya perdata gitu ya, mungkin saja gitu. Tapi kan begitu udah dijelasin juga dari pihak pengacara saya ya nggak semudah itu semuanya gitu ya. Kalau apa bang bisa juga jadi pidana kalau Iya. Jadi begini, Pak Angel sudah menyerahkan uang 100 juta karena iming-iming tadi kan, terus karena sudah meniti persoalan, akhirnya dikembalikan 30 juta. 30 juta itu adalah persoalan uang kembalian, tapi uang pokoknya 1 juta ada, mulai 30 juta sisa 70 juta. 70 juta juga uang besar kecil 5.000 rupiah pun kalau tertipu ya tertipu aja. Itu adalah nilai objek, itu nilai yang diterima oleh korban yang tertipu. Bisa besar bisa kecil nilai kerugian itu, tapi bukanlah besar atau kecilnya, tapi nilai tertipunya. Jadi bukan persoalan fisik uangnya, tapi nilai tertipu. Sama aja nilai tertipu itu. Tertipu 19 miliar sama tertipu 5.000 rupiah sama aja nilainya tertipu. Pasalnya juga sama, pasal tertipu. Pemirsa pasti tidak asing lagi dengan komedian berdialek Madura ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Kadir Srimulat. Cukup lama tidak terdengar beritanya, ternyata Kadir memiliki usaha warung soto Kudus. Waalaikumsalam. Nah, kencang itu. Tumben ini ke sini. Kaget saya sampean. Apa kabar deh? Baik, alhamdulillah. Kita berada di mana? Hah? Kita berada di mana? Ini di warung makan saya. Namanya apa? Terus ada apa aja gitu? Oh, warung makan ini. Ini warung makan soto Kudus Abah Kadir. Ya, di situ ada tulisan soto Kudus Abah Kadir. Menunya ada soto ayam, soto daging, ada garam asem, ada ayam penyet. Tempe penyet juga ada. Ini Pak Ade bisa yang usaha komedian soto itu kenapa Pak Ade? Saya dulu pernah tinggal di Kudus 12 tahun. Jadi saya tuh penggemar soto Kudus asalnya. Saya di Kudus itu kan kerja ya. Kerjanya emang seniman ikut sandiwara di sana dulu. Di Kudus tinggal di sana selama 12 tahun ada saya. Karena Kudus, Mayong, Parah. Ya. Tapi yang paling lama saya di Mayong dan Kudus. Di situ. Nah, itu ada 12 tahun saya memang penggemar soto Kudus. Sampai masuk Jakarta ini saya kalau makan soto seringnya nyari soto Kudus. Ya. Lama-lama dengan kondisi saya sudah mulai menurun, mau tidak mau saya ada persiapan. Nah itulah saya terus buka warung soto Kudus. Soto Kudus saya pertama buka ini di Matraman. Ya, setelah Matraman selesai saya pindah di Jati Bening. Ya, dulu awalnya saya kasih nama soto Jati Bening karena saya tinggal di Jati Bening. Nah, setelah ini baru-baru ini saya rubah karena soto Jati Bening kok bukanya di Galaksi orang bingung. Gitu loh. Artinya Jati Bening kan di Jati Bening. Dulu saya buka di Jati Bening lama. Gitu. Nah, di sini saya ganti soto Kudus. Hadir saya gitu aja. Anak-anak saya kebetulan panggil saya itu nambah ya. Akhirnya ya udah. Karena minta dibiasa pakai.
Padi ya, terutama Ya. yang penjara perusahaan ini ya Pak ya. Semuanya anak Padi atau siapa berapa orang? Oh, anak saya itu dulu di sini ganti-ganti. Yang pertama nikah, yang kedua nikah, nah, ini yang ketiga nikah sini gitu loh. Jadi kalau bumbu segala emang istri saya semua yang bikin dari rumah, ya. Nah, sampai sini ini karyawan tinggal masukkan di dandang, kasih air, udah gitu aja, ngatur garamnya aja. Jadi semua ibu yang sudah profesional, ada karyawan yang menyajikannya di balik Ya. Jadi bumbu itu sudah ada satu plastik dengan ukuran air sekian misalnya. Ya udah gitu aja. Jadi istri saya di rumah itu bikin bumbu aja. Untuk andalannya memang soto ayam aja Padi atau ada favorit yang lain nggak yang pelanggan Padi datang untuk cari apa gitu? Kebetulan di sini tuh semua laku ya. Tapi karena contohnya di rumah di depan itu soto kudus, orang selalu awal mungkin nyari soto kudus dulu. Dia pengen makan soto dulu. Nah, nanti kalau sudah jadi langganan, dia akan melihat daftar menu apa sih selain soto. Oh, ada garang asem. Nah, dia coba garang asem. Ada yang sampai juga kecanduan garang asem, nggak balik ke sotonya lagi ya. Gitu ya. Lo begini terlalu garang. Tadi lokasinya kan strategis cukup besar ya. Ya. Bisa untuk macam-macam juga. Selain dengan orang yang memang atau dari orang makan satu dan berdua atau bisa Kalau kalau ulang tahun biasalah paling 10 orang 15 orang itu aja, nggak banyak. Arisan pun ibu-ibu ada cuman nggak banyak. Ya paling 20 orang. Ya, dalam ini paling 20 orang ibu arisan ya. Artinya tidak terlalu banyak lah, rombongan itu paling banyak 20 orang. Ya. itu mungkin dulu order untuk pesanan tempat atau langsung datang bisa. Biasanya lihat jamnya, kalau jam makan dia harus order dulu. Tapi kalau jam 3 ke atas sampai maghrib biasanya jadi sepi. Nah, warung itu kan gitu, jadi jam makan aja rame. Sama habis maghrib, sampai malam itu rame. Bukanya dari jam berapa? Jam 10 buka sampai jam 9 malam. Kecuali hari Sabtu sama Minggu, jam 10 pagi buka, selesai jam 10 malam. Sabtu sama Minggu aja yang lewat satu jam. Jadi saya kan datang wah dia kalau mau tahu tempat yang terakhir ya itu datang nanya apakah ini ada nggak terus apa lalu setelah biasanya bagaimana? Oh enggak, saya nggak pernah di sini kebetulan saya nggak pernah dan pelanggan udah tahu kan awalnya nggak ngerti kalau punya saya nggak tahu kalau punya saya lama-lama dari mulut orang cocok makan itu tanya siapa sih yang punya ini. Nah, mungkin jatuh karyawan punya dari mulut-mulut itu ketahu. Dulu nggak ada namanya Abang Adin, baru tahun inilah saya tulis itu ya. Baru tahun ini saya tulis. Bingung udah banyak terus. Nah, tapi terutama ada pelanggan-pelanggan temen deket gitu makan ke sini kalau nggak ada saya nggak makan. Banyak itu temen telepon dulu, gimana aku ada rombongan nih. Oke, saya baru datang. Tapi kalau saya nggak bisa batal. Itu dia maksudku. Ada mungkin misalkan orang yang karena udah tahu nih ya kalau hadir, pengen berarti apa hadirnya gitu. Ya. Orang nggak lihat temen deket aja batal. Gitu ya. Yang sudah sering ketemu aja batal. Nggak jadi. Teman-teman saya arisan tuh gitu kalau makan telepon saya nggak ada Oh, tapi Pak Ade kalau udah gitu datang dong. warung ada potong dekat rumah kan 15 menit sampai apa kalau pas saya di rumah oh janjian dulu apa besok ya wes saya emang jarang ada kerjaan ya. Jadi ya saya suka tempatkan lah karena teman pengen ketemu ngobrol dan juga itu apa yang hiburan bagi saya ketemu teman bisa bercanda enak ya sampai silaturahmi
ini saya kira belum ya, karena apa? Saya sudah pernah buka cabang sampai 3, terbentur di karya. Memang kelihatannya dibilang ini sekarang lagi ganggu dulu Pak. Siap. Terima kasih. Bukan Joko Ape yang saat ini membintangi FTV di TV swasta, terutama sinetron religi, dan mendapat peran protagonis. Peran yang cukup berkesan di mana menjadi suami yang sudah baik tapi tetap dikhianati. Kegiatan di luar aktivitasnya, selain menjadi aktor, juga pengusaha kuliner yang mengharuskan Joko turun langsung memastikan kualitas minumannya. Halo, apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah ya, karena saya memang pecinta hidup sehat ya. Jadi kalau lagi nggak syuting ya beginilah, saya nikmatin hidup untuk olahraga, untuk mempersaling usaha saya gitu kan. Apa aja lah mas usahanya mas? Yang saya rintis sih saat ini saya lagi bikin usaha kuliner, khususnya minuman ya. Nah ini ada jeruk tolak miskin. Nah, dari namanya kan udah jelas nih, tolak miskin. Harapannya, doanya supaya yang minum ini juga yang buat jadi tertolak miskinnya. Jadi kaya kan tidak harus uang ya, tapi juga sehat gitu. Dapat namanya unik banget deh. Jeruk tolak miskin. Idenya dari mana nih? Idenya itu ya apa ya? Lama sih saya jeruk ide itu ada dari tolak ini, semua orang kan pada hakikatnya pingin kaya dan sehat ya. Makanya akhirnya kalau saya minuman itu namanya minuman sehat gitu kan kayaknya biasa banget, makanya tolak miskin. Nah, artinya bagi yang minum itu nanti akan tertolak miskinnya, menjadi lebih sehat. Dengan sehat kan dia akan mencari rezeki lebih mudah. Itu aja sih singkat ceritanya. Sudah ada berapa cabang mas? Saat ini sih ada 2. Dulu sempat 5 cabang, tapi karena pandemi yang 3 saya nonaktifkan dulu. Mohon doanya aja supaya setelah pandemi ini yang 3 bisa kita aktifkan, kita buka kembali lagi menjadi 5 cabang. Untuk kegiatan yang sinetronnya sendiri sekarang berjalannya seperti apa? Kalau sinetron sih saya seperti yang sudah ya, saya lebih banyak di FTV saat ini, terutama FTV religi ya. Ya mungkin kalau sering nonton di TV swasta yang sebelah itu insya Allah sering lihat tayangan saya di Berkah, di Kisah di Suara Istri. Nah itu lebih banyak dapat peran antagonis atau protagonis? Kalau saya sih protagonis ya, baik-baik ya. Mungkin mukanya muka baik kali ya. Yang paling melekat atau mendalam itu dapat peran yang seperti apa sih? Saya pernah dapat peran itu yang itu waktu di Suara Istri ya. Bagaimana saya begitu jadi suami yang udah begitu baik, udah begitu sayang sama istri, tapi tetap dikhianati. Nah disitulah cukup mengesankan ya. Tapi ya semuanya sih berkesan ya, cuma yang mengesankan pernah. Kalau sama pemeran yang main lawan perannya, bermainnya itu sama siapa yang terkesan? Nah, saya biasanya yang terkesan itu apa ya? Susah sih kalau nyebutnya banyak ya. Tapi setiap judul tuh hampir selalu saya jadi suami. Jadi istrinya ganti-ganti mulu. Oke. Tapi ya alhamdulillah sih itu cuma di FTV aja ya. Kalau aslinya istri tetap satu. Oke, jadi terus ini selain untuk usaha, untuk menjaga kebugarannya ada juga. Oh ya, saya dalam sehari ini udah kayak contohnya hari ini ya. Ini udah saya set nih. Hari ini saya ngurusin ini usaha saya dulu yang JTM ini ya. Saya beresin karena kebetulannya awal bulan. Nanti habis ini saya langsung ke pasar induk juga. Karena untuk supplier saya masih harus tangani langsung. Karena ini kan minuman jeruk ini sensitif, jadi saya harus benar-benar tahu jeruk yang berkualitas agar minumannya juga segar dan berkualitas. Kebetulan karyawan saya juga cewek-cewek semua, jadi kalau saya lagi nggak syuting ini, saya mau manfaatin untuk ngurusin bahan bakunya. Nah setelah itu nanti saya langsung
langsung lanjut lagi untuk fitness saya, untuk menjaga kebugaran lah supaya selalu bugar ya. Nah, kalau di tempat usahanya Mas Joko juga melayani yang customer gak? Melayani saya jadi apa yang surfingnya juga, penyajiannya gitu. Saya kadang-kadang aja. Jadi kadang-kadang kalau lagi yang satu libur saya sering ya bantu-bantu. Kalau lagi nggak ada syuting juga ya? Tentunya kalau pas nggak ada syuting. Jadi supaya nggak kosong hari-hari saya gitu. Kayak hari ini kan saya full nih dari sini nanti ke gym ya. Kalau untuk ke gym berapa lama Mas biasanya Mas? Atau berapa hari? Seminggu berapa kali? Fleksibel sih kalau lagi nggak syuting aja. Kadang 2 kali seminggu, kadang seminggu sekali juga. Lihat situasi aja. Yang penting supaya sehat, segar, seperti ini. Sehat dan apa nih? Sehat, segar alami. Ini bener-bener bukan moto di jero loh. Ini moto hidup saya itu bikinnya segar, sehat, alami. Alami apa? Alami ya kita apa adanya hidup itu. Nggak settingan, nggak apa kayak gitu kan alami ya. Sehat ya sehat, segar ya saya selalu ke gym, olahraga. Jadi sehat, segar, alami itu sebetulnya ya di samping logonya ini apa namanya tagline-nya ini juga itu jadi falsafah hidup saya juga. Jadi menjaga kebugarannya itu di sela-sela kesibukan syuting, usaha itu dengan nge-gym ya Mas ya? Ya, begitulah. Begitu ya. Karena yang saya pecinta olahraga juga pecinta memang hobinya nge-gym. Dengan cara nge-gym yang menjaga kebugarannya ya. Kalau dulu sih saya sebenarnya bela diri. Cuman seiring dengan usia ini kan saya nge-gym aja yang lebih simpel gitu ya. Karena seperti diketahui dulu kan saya backgroundnya emang pemain laga kan. Main kolosal gitu kan, udah stamina yang ekstra ya. Jadi otomatis lah kebugaran harus lebih dijaga. Sekarang drama apa hampir banyakkan drama sekarang ya? Ya, misalkan drama kan seiring dengan usia ya. Usia kan sekarang kan udah suami-suami nih perannya ini. Udah bukan pacar-pacar lagi kayak dulu. Kedepannya untuk peran laga masih berminat gak Mas? Kalau dikasih tawaran itu? Oh masih, karena saya intinya suka olahraga juga dan memang sedang ada project untuk layar lebar yang apa namanya kolosal ya, tadi sedang dibuat. Intinya udah di skenario-nya apa udah ditulis, teman kemarin mau diproduksi karena kehalang corona jadi ketunda. Tunggu aja lah nanti insya Allah kita kabari kalau memang jadi itu sinetron kolosalnya. Jadi kalau udah ada tawaran kolosal berminat banget ya tetap ya? Tetap siap. Saya apapun perannya insya Allah. Mas, nasihat atau saran nih buat teman-teman yang ingin terjun juga ke acting dan juga sambil usaha itu apa Mas? Ya kalau untuk acting sih saya pesan buat teman-teman yang masih muda yang mau terjun itu yang pertama jangan pilih-pilih peran, jaga hubungan baik dengan sutradara, baik itu dengan kru, semuanya lah karena itu kondisi kita di lapangan juga akan berpengaruh nantinya untuk kedepannya. Kalau kitanya istilahnya artis atau apa kan ya repot juga ya, baru syuting baru dapat peran utama sekali udah kayaknya udah kayak hindari yang seperti itu supaya bisa langgeng karirnya. Kalau untuk usaha ya contohnya udah saya laksanain sendiri, saya banyak nangani sendiri. Kalau sebelum usaha itu membesar ya kita harus merintis, kita jalani sendiri. Saya juga masih berusukan pasar juga, saya beli barangnya sendiri, kadang saya juga servis tamu layani sendiri juga kayak gitu kan harus mau, jangan belum udah ngebos gitu kalau untuk saya ya, karena emang saya juga bukan bos. Bukan bos, tapi yang bos ini udah ada ya. Jadi masih saya sekarang bos kan. Jadi masih belajar lah. Ya, gitu, jadi intinya tetap belajar terus ya. Belajar terus baik itu dari sisi usaha maupun dari acting nih supaya langgeng dan berkembang. Cuma saya coba saya biasa main dulu awal mula karir saya di sinetron laga ya dulu kolosal. Kalau boleh nyebutin PH-nya Genta Buana, tapi untuk belakangan ini saya lebih banyak main di FTV drama religi. Kalau usaha ya alhamdulillah saya udah punya usaha kuliner Jeruk Orang Miskin namanya kalau boleh saya sebut. Untuk saat ini udah ada 2 cabang, sebelumnya ada 5 tapi yang 3 saya nonaktifkan. Mohon doanya aja agar usaha saya makin maju, karir saya juga bisa berkembang terus. Thank you very much. Masih ingat dengan Nini Canda, komedian jebolan dari Sri Mulat? Dengar-dengar nih,
Nini Canda sekarang lagi bikin single lagu loh. Mau tahu siapa aja personilnya? Halo Mbak Nican. Halo Mas. Nican mah apa sih artinya? Nican itu Nini Canda Mas. Bisa juga diartikan nenek cantik. Ini mau nanya ngobrol nih. Dulu kan ada Sri Mulat nih. Gimana ceritanya Sri Mulat sekarang? Oh, memang aku dulu anggota Sri Mulat Mas. Dari tahun 86. Waktu di Taman Ria Senayan, begitu udah 4 tahun aku ikut Sri Mulat bubar Mas. Tapi sekarang juga teman-teman, alhamdulillah teman-teman Sri Mulat kayak Mas Tarsan, Mas Kadir, Mas Polo dan lain-lain masih eksis, jobnya masih jalan terus. Tapi sudah jarang ketemu Mas gitu. Ini Mbak Nini sekarang kan kayaknya beralih ke nyanyi, apa nggak laku di Sri Mulat lagi atau gimana? Gimana ya? Ngenyek ya, nggak laku. Emang bener sih. Jadi gini Mas, sebetulnya memang basic saya dulu sebelum masuk Sri Mulat, waktu di Jawa Timur aku itu sudah menyanyi loh Mas. Sudah menyanyi dan sudah ngelawak, sudah main drama gitu Mas. Jadi ya sebetulnya saya waktu bubar Sri Mulat tahun 90 itu saya sudah pernah menelorkan album loh Mas. Jadi bisa nelor gitu? Maksudnya saya dikontrak dengan produser Mas yang namanya Bapak Hartono di Puspita Record. Jadi saya dulu album saya pertama itu namanya berjudul berjudul Salah Umpan, penciptanya Mas Bambang Makayok itu Mas. Tapi sekarang Mas, karena ya saya kan ibaratnya usia juga sudah sepuh Mas, tapi masih tahes Mas. Masih lucu kan? Hah? Masih lucu? Loh, kalau pelawak itu makin lama makin lucu loh Mas. Kayak kelapa ya Mi? Makin lama makin bersantan Mas. Jadi gini Mas, karena aku dengan persaingan kalau untuk menyanyi nggak mungkin loh Mas. Sekarang kan penyanyi-penyanyi baru itu cantik-cantik, bodinya semok-semok. Nah, kan kalau aku mau nyanyi seperti itu kan nggak mungkin Mas, itulah kan lucu Mas. Jadi saya sekarang jadi sama teman aku namanya Oki Pradana. Nih Mas Oki Pradana, ini ceritakan Mas bagaimana munculnya pembentukan trio sampel gitu. Bagaimana Mas Oki ini juga penyanyi, penyambun. Iya, jadi sebenarnya Mami ini panggil kesayangan aku ke beliau adalah Mami ya. Mami ini basicnya memang udah penyanyi kan, sebelum terjun di Sri Mulat juga beliau udah penyanyi. Bahkan saya tahu lagu Kopi Susu dulu itu kan lagunya Umi ya ini ya. Tapi saya tahu pertama kali lagu itu justru Mami yang nyanyiin waktu itu sama Mas Sony Dewantara. Yang mana lagunya? Yang Kopi Susu. Kopi manis, pedagangnya pun manis. Berapakah abang harus membayar? Ya, tapi waktu Umi dengan itu single orinya mungkin beliau ya. Orinya Umi, terus waktu di Puspita Record itu dibikin remix. Ya. Nah, terus saya tahunya cobalah minta kopi susunya. Itu lagunya. Teruskan Oki. Nah, terus akhirnya kemarin sebenarnya saya sama Mami udah kenal udah lama ya, dari 2007-an ini ya. Iya. Itu udah kenal beliau gitu, terus sering 2000 berapa? 2006 2007 kali ini.
2027. 2007. Oh iya. Antara itulah ya. Terus Iya. waktu sering apa? Ayo Ki, kita kan sama-sama orang Jawa Timur, latihan ludruk. Dari dulu tuh diajak tuh, iya ntar belum kesampaian, pas kesampaiannya udah kesini-sini, ini udah belum lama ini ya. Kita main ludruk, terus kita kan ada di Anjungan Jawa Timur tuh, setiap tahun tuh dapat berapa kali manggung gitu. Terus pas ketemu pandemi, nah saya juga job nyanyi juga berkurang, beliau juga kan, akhirnya kita nggak ada kegiatan ini, kita mau ngapain ya, masa seniman nganggur sih gitu kan. Akhirnya ya udah iseng-iseng kita bikin cerita film pendek. Nah ya kita bertiga tuh, ada Mami, ada saya sama Kak Susan Hau. Nah kita bikin cerita film pendek, terus di lokasi syuting kan kita foto-foto nih, selfie. Ini mau dikirim kemana ya? Terus yaudah kita bikin grup kecil-kecilan lah gitu kan. Di salah satu adegan film pendek itu, beliau ini itu di luar skenario ya, artinya spontan. Mami ini memang suka begitu, sampel hari ini kayak gitu. Kita tuh ketawa kayak, aku pernah dengar kata-kata ini tapi udah lama banget waktu masih kecil gitu. Berarti dadakan. Nah terus akhirnya pas bikin grup itu, dibikin grup apanya? Trio apa ini? Terus nah karena dengar kata-kata sampel tadi, udah bikinlah trio sampel gitu. Tapi ini belum kepikiran untuk bikin lagu ya waktu ini ya. Tapi Mas, karena disesuaikan dengan nama trio sampel, ya disesuaikan dengan karakter orang masing-masing ini, agak sampel-sampel sedikit gitu. Sampel Mas. itu kalau kata orang Betawi somplak. Somplak. Apa sih mau kelebihan mutawarkan nama sampel? Kan biasa ya sih, karena suaranya jelek juga, apa memang bagus suaranya kok ngaku nyanyi. Karena sampel ini temanya singing and comedian. Jadi singing and comedian. Jadi kayaknya kan ini agak aneh gitu Mas. Kalau trio macan, trio harimau, trio apalagi itu kan udah seksi ya penampilannya. Menawarkan keseksian, kecantikan. Nah, kalau kita trio sampel menawarkan kegendengannya. Keketuaan. Keketuaan. Mana sih? Menawarkan kesampelannya itu. Sampel itu agak kurang pas Mas gitu. Jadi yang satu itu Oki Pradana, Nichan yang paling cantik, terus Susan Hau gitu. Jadi tetap melawak, mau pilihannya nyanyi mau melawan. Nah, enggak, tadinya kita bikin film pendek itu kan. Terus yang satu nyeletuk nih, kenapa kita nggak bikin trio nyanyi sih? Kita kan bisa nyanyi semua gitu kan. Terus aku pikirin, bener juga sih. Ya udahlah iseng-iseng. Nah, akhirnya kita ngeluarin single perdana. Waktu itu yang berjudul New Normal. Karena waktu itu kita keadaan masih Covid kemarin ya. Iya. Jadi lagunya juga disesuaikan Mas. Jadi lagunya lagu jenaka. Bukan lagu yang bukan lagu yang percintaan, bukan lagu yang Milo ya, bukan. Jadi ini lagunya riang dan lagunya lucu gitu. Dan ngikutin situasi dan kondisi. Karena situasinya kemarin masih pandemi, jadi lagunya berkaitan dengan pandemi, yaitu New Normal. New Normal sama Angel Temen Tuturane. Angel Temen Tuturane itu yang menciptakan. Kebetulan karya saya sendiri. Itu single keduanya trio sampel. Itu lagu lebih ke arah mana? Karena kita udah bebas dari Covid ya. Jadi Angel Temen Tuturane ini susah bener dibilanginnya. Sakarep-karep gitu Mas. Sebenarnya ya karena new normal kemarin kan kita waktu itu udah new normal ya, yang pas kita udah keluarin single itu, kok ini nggak normal masih begini terus. Wes bener-bener Angel Temen Tuturane ini corona ini nggak pergi-pergi. Kita bikin single kedua berjudul Angel Temen Tuturane. Susah bener dibilanginnya. Masih membawa bendera Sri Mulat nggak kepopuleran? Kenapa? Sri Mulat masih ikut terbawa nggak dengan kondisi menjadi seorang penyanyi sekarang? Sri Mulat? Maksudnya bendera Sri Mulat masih mempengaruhi penampilan di... Oh enggak juga sih, tapi ya karena saya itu sedikit juga masih punya penggemar ya. Penggemar itu tapi penggemar saya juga udah tua-tua Mas, anak-anak muda nggak mengenal saya, makanya sekarang dimunculkan lagi begitu. Jadi walaupun bendera Sri Mulat nggak dibawa-bawa, tapi begitu ketemu beliau pasti ini Mbak Nini Sri Mulat ya pasti gitu. Begitu, jadi kenalnya itu Mbak Nini Sri Mulat. Sri Mulat itu tidak terlupakan lah istilahnya.
Tidak terlupakan. Oh enggak, Pasti, ya, pasti enggak lah. terlupakan. Kan memang saya berangkat dulu hijrah saya dulu ke Jakarta kan memang saya harus cita-cita saya itu saya harus bisa masuk di Sri Mulat. Bisa cerita dikit sebenarnya Sri Mulat tuh kenapa bisa vakum kondisi saat ini, atau memang karena usia atau karena hal? Ya mungkin karena eranya kali ya Mas, jadi dunia ini kan berputar Mas, jadi mungkin ya apa ya maksudnya ya, jadi supaya ada generasi baru gitu, ada regenerasi untuk generasi di Sri Mulatnya sendiri seperti itu. Jadi ya Mami lebih ngikutin aja, ngikutin perkembangan aja Ya ngikutin mengalir lah Mas. Ngalir gitu aja sih ya. Itu tentang lagu rencana lagu Jawa aja Pak, campur rencana? Enggak, kita enggak lah Mas, ya macam-macam, campur rode, campur bata, campur pasir. Single perdana New Normal itu bahasa Indonesia full. Single kedua itu 50-50, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia gitu. Jadi kita apa aja, kalau misalnya ada yang mau ngasih lagu bahasa Inggris juga kita siap nggak, Mi? Siap lah, aku kan bilang emangnya kita nggak bisa bahasa Inggris. No way, no smoking. Yes, no. Yes, no, I love you so much. Nyanyi total apa mau bercampur lucu-lucuan, melawakan atau gimana? Pasti tetap harus ada lucu-lucunya, karena kita kan sesuai yang kita bilangin tadi, kita temanya itu singing and comedy kan. Jadi harapannya ya supaya populer lancar gitu? jobnya dong. Harapannya supaya jobnya lancar, karena apa? Karena kita yang kita jual kan ada kelebihan gitu. Kita nggak sama dengan yang lain. Lebih yang umur lain, atau lebih mana? Hah? Lebih umur kali? Ya umur lah Mas juga. Masih umur melulu sih. Kalau di antara kita bertiga itu yang paling muda itu justru Mami. Iya, Mami ini paling muda. Kalau saya di sini yang paling baby ngepet. Jadi yakin populer nih nyanyi? Ya kita optimis aja sih. Optimis aja lah Mas gitu. Mas ini nggak tahu sih jam terbang saya bagaimana sih. Bekas pilot dong jam terbang. Gimana? Mami jam terbang jam berapa? Jam terbang. Terbang. Tergantung kita di bookingnya jam terbang jam berapa. Bukannya saya pamer Mas. Saya dulu juga waktu masih di Sri Mulat ya. Itu saya sudah menghibur. Saya sudah ke Hong Kong, Malaysia, Singapura, Beijing, Tokyo, Jepang itu sudah Mas, termasuk sama Tukul, sama Gogon, Mas Tarsan. Saya sudah pernah show di sana. Konser lah kalau sekarang kan, kalau dulu ngamen Mas. Gitu. Kalau yang bener bagus nyanyinya, coba nyanyi. Nyanyi, ayo nyanyi ya. Nyanyi apa dong? Ya nyanyi lagu kita dong. Yang mana? Angel Teman Tuturane? Angel Teman Tuturane. Ayo siap nih. Iya. Pancen angel temen tuturane, dijak merono lah kok malah mrene, lambeku sampai dombleng. Aku mbok padakno onde-onde. Wis ojo akeh-akeh. Ya, akeh-akeh. Urip pisan senengane ngeyel. Terus iki omongane pancen angel. Terus malah aku sing jarene rewel. Rumangsamu aku wewe gombel. Sampel hari itu. Dapatkan kasetnya di mana sih? Dapatkan kaset rekamannya di mana? Diterkam. Dapatkan kaset-kaset dan rekamannya. Oh iya, tentunya langsung aja di channel YouTube kita ya. Langsung di Trio Sampel Official. Bukan kaset ya? Rekaman. Atau di KPE Jaya Nusantara. Mas ini pakai mana sih nanya? Kaset apa kaset sih? Kaset itu lah yo. Sekarang udah nggak zaman lagi jualan kaset. Sekarang itu adanya jualan channel itu. Sekarang jualan subscribe. Mas ini udah pesan lah supaya subscribe-nya banyak. Iya dong, makanya langsung aja di KPE dong. Ya makanya langsung aja berkunjung di KPE Jaya Nusantara. Lah itu dong. Jangan lihat tampang tapi suaranya gitu lah. Loh ya iya dong, sampai menghina terus tuwek-tuwek. Bukan menghina. Menghibur tuh namanya. Ya, oke Mas. 3, 2, 1 kali. Pemirsa Digital Televisi Indonesia, saya Sela Marsha dan kru izin pamit undur diri. Tetap saksikan investigasi selebriti setiap Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Digital Televisi Indonesia milik kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.